korupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. 270 triliun kalau kita bagi dengan 40 triliun, Bung, itu artinya 4 kali pilkada kita bisa buat. Alias 20 tahun. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Inilah detik-detik Habibur Rahman mengatakan gagal kepada Profesor Mahfud MD. Gak bisa dijawab dengan hal ikhwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Ada apa di balik ini semua? Padahal Mahfud MD mengkritik bagaimana koruptor dimaafkan. Bagaimana koruptor bisa bebas, bisa keluar penjara, bisa ini asalkan ada kesepakatan untuk membayar apa yang ia lakukan. Atau bisa tanda kutip adalah korupsi. Jadi saya kira masa kalau ada orang korupsi begitu kan tiba-tiba ada kesepakatan yang dikorupsi 1 triliun yang disuruh bayar di situ adalah 500 miliar kan untung 500 miliar. Secara tidak langsung kan itu apa yang kemudian dikritik oleh Pak Mahfud MD benar begitu kan Jangan lalu kemudian ngotot bahwa ini gagal lah ini itu. Kalau tidak mau dikritik nggak usah jadi presiden. Nggak usah nyalon presiden. Nggak usah nyalon DPR. Nggak usah nyalon pejabat-pejabat negara. Kan itu logikanya. Habibur Rahman ini menolak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai bagaimana komentar-komentar Menteri Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam yakni Mahfud MD terkait wacana denda damai bagi koruptor. Kan aneh begitu kan Padahal yang ia lakukan oleh Profesor Mahfud di situ begitu kan mengkritik habis-habisan bagaimana soal kesepakatan itu tidak ada undang-undang yang kemudian menyepakati bahwa koruptor bisa bebas, bisa membayar denda dan sebagainya, tidak ada undang-undangnya. Jangan cari undang-undang kata Profesor Mahfud begitu kan Jadi artinya apa? Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru itu korupsi baru namanya kolusi kabarnya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Pak Mahfud ini benar di situ begitu. Jadi saya kira memperkuat bagaimana hukum yang ada di Indonesia saat ini. Jadi seperti kasus begitu kan, seperti kasus yang kemudian menjatuhkan vonis kepada Harvey Moss di situ begitu kan yang kita lihat hari ini saya kira kata Pak Mahfud ini menusuk rasa keadilan dari masyarakat ketidakadilan dari masyarakat, ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat. Makanya ini dibongkar habis-habisan masalah soal itu. Prabowo nampaknya berkomentar juga begitu kan berkomentar siapa itu profesor itu kok bisa-bisanya seperti itu, ada apa di balik ini semua. Walaupun secara tidak langsung begitu kan dari pengamat sudah mengatakan mana yang dulu yang teriak-teriak begitu kan akan memberantas korupsi ke akar-akarnya. Mana ini sangat kalau kita amati begitu kan ini sangat memuncak kemarahan masyarakat. Yang namanya koruptor koruptor begitu kan, jangan diberikan kesempatan biar efek jera itu pada implementasinya adalah efek jera. Bagaimana para koruptor itu enak kan kalau ada misalnya begitu kan ada orang yang korupsi 1 triliun
Ya, setelah ada tersangka menjadi korupsi misalnya begitu kan. Tersangka ditetapkan menjadi tersangka, maka kemudian yang ditemukan korupsinya misalnya 500 miliar. Ya, 500 miliar. Lalu kemudian disuruh kembalikan ya dengan cara damai. Disuruh kembalikan misalnya 600 miliar. Ya, dengan temuan audit BPK dan sebagainya. Ya, dikembalikanlah. Kan hasil untung 400 miliar. Jadi 100 miliar untuk apa? Yang 400 miliar, 100 miliarnya mungkin bisa dengan menutupi dengan yang ada. Kesepakatan inilah, kesepakatan itu. Akhirnya apa? Akhirnya dihukum 6 tahun. Orang akan berpikir seperti itu. Daripada sibuk-sibuk cari pekerjaan sana sini. Cari sibuk pekerjaan sana sini, bertahun-tahun bekerja, tidak mungkin akan mendapatkan 300 miliar. Tidak mungkin akan mendapatkan 400 miliar. Wah, ya mending jadi koruptor. Ya, orang-orang kan melihat seperti itu. Jadi langkah yang kemudian dilakukan seperti itu demi keamanan, demi ini, demi itu. Masa kalau ada orang yang sopan, ada orang ini, padahal kenyataannya adalah korupsi. Masa iya akan dimaafkan di situ. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, walaupun sudah dikonfirmasi begitu kan soal-soal itu. Maka saya kira tidak ada kata damai bagi para orang-orang koruptor. Tidak usah begitu kan ya, nggak usah damai siapapun itu. Justru ketika damai ya mereka akan memuji sana sini, jadi penjilat sana sini begitu kan. Ujung-ujungnya seperti itu. Ini ngeri, Bos. Habibur Rahman nampaknya gagal. Justru bukan Mahfud MD. Habibur Rahman yang gagal paham begitu. Masa kalau ada orang yang mengkritik lalu kemudian ditanggapi dengan kayak begitu, seharusnya kan sabar. Oke lah, ada masukan ditampung. Ya bukan, apa Profesor Mahfud ya Mahfud MD gagal. Bukan soal itu. Tapi soal bagaimana begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian dikritik oleh Pak Mahfud MD itu kan bagian dari demokrasi kita. Ngapain juga begitu ya. Jadi salah satu yang menjadi indikator kekuatan kita begitu kan adalah masalah soal hukum yang ada. Jadi saya kira banyak mengatakan wah, jadi kalau sudah Habibur Rahman sudah seperti itu ya ketika ketika berkomentar Profesor Mahfud gagal ya dianggap tong kosong ya. Tong kosong bunyinya tong kosong ya berbunyi ya. Tong kosong bunyi nyarinya begitu kan. Orang akan melihat itu begitu. Seorang guru besar pakar hukum tata negara sekelas Profesor Mahfud MD aja ya dibilang gagal ya sama Habibur Rahman. Makanya nggak heran orang-orang seperti ini begitu kan ya. Seperti ini biasanya idolanya Gibran. bukan sekelas orang-orang yang berintelektual. Itulah komentar-komentar dari netizen. Jadi saya kira dengan adanya regulasi dan kebijakan yang ada, Profesor Mahfud MD begitu kan ya menyoroti soal bagaimana yang dilakukan oleh Prabowo. Nampaknya Prabowo ini harus benar memberikan yang ketat, memberikan regulasi yang kuat begitu kan ya. Kalau seperti ini pasti akan banyak orang yang keluar nantinya ya soal kasus EKTP, soal kasus-kasus yang lain atau apa begitu ya, sehingga ya bayar dendanya sudah bayar sana sini begitu. Korupsinya 100 miliar yang dikembalikan ya misalnya adalah 50 miliar. Kan masih untung 50 miliar begitu kan ya. Jadi ini gimana lucu negara kita ya, lucu sekali. Saya tidak setuju sekali kalau ada koruptor dimaafkan ya. Terus kemudian ada nggak undang-undangnya di situ begitu? Saya kira ini bisa saja bertentangan dengan undang-undang yang ada. Yang namanya koruptor, maling rakyat kita itu akan dihukum, ya, akan didenda di situ. Jadi bukan soal ada kesepakatan inilah, ada kesepakatan itu begitu. Ini gimana begitu? Justru ini akan memperburuk ya supremasi hukum yang ada di Indonesia. Jangan-jangan sama aja ya siapapun presidennya kalau masalah hukum saat itu jangan-jangan sandra menyandra. ini agak lucu di situ. Makanya perkataan Habibur Rahman ini ngotot sekali, ngotot sana sini begitu. Ya biasa aja lah begitu kan. Ya nggak usah ngotot sana sini, ngapain begitu kan.
Coba kita baca ini tanggapi kritikan Mahfud MD Habibur Rahman Gerindra, dia orang gagal kabarnya ya. Wakil Ketua Umum Gerindra ya Habibur Rahman memiliki kritikan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ya. Soal ide pengampunan terhadap koruptor tak perlu digubris. Sebab Habibur Rahman mengatakan kritikan Mahfud MD tersebut tidak sesuai dengan kinerja saat menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Habibur Rahman menanggapi pertanyaan soal kritikan Mahfud MD ya terhadap rencana Presiden Prabowo memaafkan koruptor asalkan mengembalikan harta hasil korupsi. Adapun Mahfud menyatakan skor 5 dalam penegakan hukum saat sesi debat calon presiden dan wakil presiden 2008. Itu kan masalah debat dulu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa semua orang bisa mengkritik ya. Masa iya masyarakat mengkritik soal itu, masa tidak boleh? Nampaknya ini orde cium aroma orde baru sudah orde lama sudah tercium begitu kan. Otoritariannya mulai agak muncul. Ini gimana logikanya? sangat disayangkan. Jadi saya kira saya pribadi begitu berpandangan gak usahlah dimaafkan soal-soal kayak begituan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.